nyangka ya model terkenal seperti kamu tega mengancam dan memanfaatkan aku seperti ini. Tahu gak sih kamu tuh nggak lebih dari seorang pemeras. Sebaiknya kita kasih tahu Rehan. Dan Rehan harus tahu kondisi kamu. Aku yakin Rehan bisa membantu kamu untuk mencarikan pekerjaan. Ini belum saatnya. Aku ingin sekali memberitahu Rehan sebagai sahabatku. Tapi aku juga tidak mau membebani semua orang dengan apa yang aku alami sekarang. Jadi selama ini Aldi menghilang adalah untuk menyembunyikan hubungannya dengan Najwa. Aku juga nggak tahu mas. Tapi Mas Aldi sering pingsan dan juga sering mengeluh sakit di kepalanya. Mungkin itu karena tumor otaknya. Ya Allah, tolong lindungi Mas Aldi dimanapun dia berada. Razak sayang, kita akan berjalan-jalan keluar berduaan. Dan ini adalah syal cinta. Supaya kita lebih mesra dan kamu akan merasa lebih hangat. Apalagi maunya orang ini. Menyesal saya menjadikannya dia sekretaris lagi. Oh ya, aku ada tugas investigasi mendesak yang harus kuselesaikan. Aku harus menyelidiki ada hubungan apa antara Aldi dengan keluarga Mayang. Dengan begitu, aku bisa menjalankan politik adu domba dan akhirnya bikin aku kaya raya. Atun, tunggu! Saya mau bicara sama kamu. Atun! Atun tunggu! Atun, jangan kabur kamu, awas kamu Atun! Atun! Aduh! Atun! Kamu kabur lagi, saya akan teriak sekeras-kerasnya supaya kamu ditangkap sama orang kampung, dibawa ke kantor polisi karena kamu sudah menyembunyikan Aldi. Sekarang kamu bilang yang jujur. Apa betul Aldi tinggal di rumahnya Rehan? Hah? Kamu tahu kalau kamu menyembunyikan Aldi, kamu akan masuk penjara. Ayah emang pernah ketemu sama Mas Aldi sekali. Tapi Mas Aldi bilang katanya dia dikasih kunci sama Nenek Najwa di situ buat tinggal di rumah itu. Tapi ayah kagak boleh bilang siapa-siapa. Jadi Najwa selama ini menyembunyikan Aldi dalam rumah itu. Ya Allah, aku mohon sembuhkanlah aku agar aku bisa melindungi anakku Najwa dari tangan-tangan yang jahat yang ingin melukainya. Ibu Hilda, oh, ibu sekarang jadi perawat dan babysitternya Razak Abdurrahman. Tidak jadi masalah saya mau jadi perawat atau babysitternya Razak Abdurrahman. Tapi yang penting, saya punya informasi yang sangat penting dan eksklusif soal Najwa. Yang bisa bikin rambut Ibu Priyanka berdiri karena kesenangan. Bu Hilda, tunggu. Bagi saya tidak ada berita yang lebih penting daripada perceraian Rehan dan Najwa. Berita penting ini justru akan memuluskan rencana Ibu Priyanka. Berita penting apa yang ibu punya tentang Najwa? Berita ini sangat mahal dan eksklusif, gak gratisan. Jadi kamu harus memberikan saya 100 juta untuk berita hangat ini. Bella pasti berani membayar tinggi untuk informasi yang kuberikan. Tapi aku juga tidak bodoh untuk membuka siapa laki-laki yang disimpan oleh Najwa itu. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan uang lagi secara bertahap. Pelan-pelan aku akan membuka kalau laki-laki itu adalah Aldi. Kita tidak perlu memberikan uang pada Ibu Hilda. Nggak apa-apa. Kalau memang tidak bisa membayar 100 juta pada saya, nggak masalah. Saya bisa menjual informasi ini langsung kepada Rehan. Apa Ibu Hilda lupa bahwa Rehan itu sama sekali tidak mempunyai uang? Ibu Hilda seharusnya tidak usah berpikir-pikir muluk untuk bisa mendapatkan uang dari Rehan. Benar juga. Rehan kan udah miskin. Dia nggak punya uang. Oke, karena kalian memang pelit, nggak apa-apa 20 juta. Anggap aja itu ongkos capek saya. Oke, deal. Saya akan kasih Ibu 20 juta. Tapi sekarang Ibu kasih informasi apa yang penting itu? Kamu tahu, Najwa menyimpan seorang laki-laki di kontrakan Rehan. Dengan kata lain, Najwa sudah berselingkuh
di belakang Rehan. Ternyata benar, laki-laki yang saya lihat semalam itu adalah selingkuhannya Najwa. Gak nyangka ya, wajah alim dan polosnya Mbak Najwa itu ternyata bisa selingkuh juga. Kalau Najwa itu benar-benar memang berselingkuh, itu artinya kalau kita segera memberitahukan berita ini kepada Rehan. Terima kasih Ibu Hilda. Ternyata Ibu itu berguna juga bagi kami. Dan kali kalau ada berita penting lagi, tolong kasih tahu saya. Saya akan berani ngasih semua harta saya buat Ibu. Ini juga berita penting, jadi seharusnya kamu memberikan semua harta kamu pada saya karena saya nggak mau rugi. Nanti saya transfer dulu yang 20 juta. Kalian pikir kalian lebih cerdas daripada aku? Untuk informasi sepenting ini, aku harus sangat berhati-hati jika berhadapan dengan Bella, ular berkepala harimau itu. Kamu akan menjual informasi tentang Najwa dan Aldi. Jika Najwa dan Rehan sampai bercerai, kamu akan menanggung semua akibatnya. Rajak, kamu tenang saja. Aku tidak akan pernah memberikan informasi dengan harga 20 juta. Dan aku sangat yakin Bella akan memberikan 100 juta kalau dia tahu laki-laki yang disimpan oleh Najwa itu adalah Aldi, mantan suaminya. Ibu, aku seneng banget kau tahu Najwa udah selingkuh. Sekarang aku yakin Najwa itu terperangkap dalam permainannya sendiri. Tapi Ibu, aku penasaran. Siapa sih laki-laki yang dimaksud sama Ibu Hilda? Katanya laki-laki itu adalah cinta pertamanya Najwa. Najwa itu sama sekali bukan perempuan baik-baik. Itu sebabnya dari dulu dan sampai sekarang, sampai detik ini, Ibu tidak setuju Najwa menikah dengan Rehan. Banyak sekali laki-laki yang sangat menyukai Najwa. Salah satunya itu pasti adalah selingkuhannya Najwa. Dan kamu harus mendekati Rehan sehingga Rehan bisa jatuh cinta sama kamu. Tapi gimana caranya Ibu? Kalau misalkan kita kasih tahu fakta-fakta ini, pasti Rehan gak akan percaya gitu aja. Kita ini harus mencari bukti nyata, Bella. Sekalipun kita harus memutarbalikkan fakta. Tapi buat kita memutarbalikkan fakta itu kan hal yang sangat mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tolong tunjukkanlah hamba-Mu ini jalan yang benar. Aku tidak pernah ragu pada istriku. Aku selalu percaya pada Najwa bahwa dia akan selalu menjaga janji kami. Selama ini dia selalu jujur padaku. Tapi aku tidak percaya dengan yang kulihat hari ini. Kenapa Najwa bertemu dengan Aldi secara diam-diam tanpa aku mengetahuinya? Perasaan ini membuat aku merasa hancur. Kenapa ini harus terjadi? Apa Najwa ingin mengakhiri pernikahan kami? Apakah ini akhir pernikahan kami? Ya Allah, hamba tidak ingin mencurigai istri hamba sendiri, ya Allah. Bukannya hamba ragu pada istri sendiri. Tolong ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Bukakanlah kenyataan yang sebenarnya dari apa yang terjadi di belakang hamba, ya Allah. Supaya hamba tidak curiga pada istri sendiri, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Amin. Itu pasti Najwa. Aku harus bicara dengannya supaya memperjelas apa yang terjadi. Agar aku tidak punya kecurigaan. Ya, aku harus bicara. Oh, ibu yang pulang. Hah? Bella? Ayo Bella, kita siapkan makanannya. Yuk. Sebentar. Jangan membuat sesuatu yang memancing keributan di antara kita. Memangnya siapa yang ingin ribut sama kamu? Ibu dan Bella datang sini justru ingin membuat hati kamu jadi senang. Ibu ingin kita bertiga makan layaknya sebuah keluarga. Ini adalah makanan India kesukaan kamu, Rehan. Ibu sangat yakin bahwa Najwa pasti belum menyediakan makan buat kamu. Ya kan? Karena Najwa itu sibuk mengurus laki-laki lain. Ibu, kalau itu dimasak oleh Bella, aku tentu bermasalah. Aku tidak mau makan. Aku lebih baik kelaparan dan mati daripada aku harus makan itu. Terlalu kamu, Rehan. Kami berdua datang jauh-jauh ke sini hanya untuk kamu. Tapi kamu malah sama sekali tidak
menyukai perhatian dari kita. Ya, ya, baiklah. Untuk kali ini, aku turuti kemauan ibu. Tapi, tolong diingat, ini tidak boleh terjadi lagi karena ini akan membuat istriku merasa tidak enak. Mengerti? Jadi ini tidak akan terulang. Cuma untuk kali ini. Terima kasih Pak Rehan. Pak Rehan udah bikin hatinya Ibu Priyanka senang. Dan itu adalah pahala buat Bapak. Dan saya janji ini tidak akan terulang lagi, Pak. Najwa, kenapa kamu belum kembali juga? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian sudah pulang. Gimana? Mumtaz rewel nggak? Enggak mah, malah tadi dari berangkat sampai pulang tuh Mas Dion yang bawa strollernya dan dia nggak nangis sama sekali. Ya kan? Mungkin Mumtaz merasakan kalau aku menyayangi dia. Alhamdulillah, kehadiran Dion bisa membuat Mayang bahagia. Sekarang kamu makan dulu. Kamu harus cepat-cepat sembuh supaya kamu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih ya. Kamu udah mengangkat telepon aku. Dan mau buatin aku makanan, bahkan jenguk aku kemarin. Aldi, walau bagaimanapun kamu itu adalah sahabat aku. Jadi aku harus selalu ada buat kamu. Apalagi sekarang kamu kan juga lagi sakit. Aku gak pernah berpikiran lebih. Aku tahu batasan aku sekarang. Pak Rehan, dimakan dong makanannya. Iya, nanti juga aku makan. Najwa, apa mungkin kamu juga makan bersama Aldi? Kamu tahu Najwa, aku sangat takut kehilangan kamu. Karena aku tahu, Aldi adalah cinta sejatimu. Harusnya dari dulu aku sadar bahwa ikatan di antara kalian terlalu kuat dan sulit untukku memutuskannya. Ibu itu sangat khawatir waktu Mayang ditinggal pergi suaminya Farhan. Ibu benar-benar khawatir kalau Mayang itu terpuruk dalam kesedihan. Alhamdulillah, ternyata dugaan ibu salah. Itu semua karena kamu bisa menghibur Mayang dan bisa memberi kekuatan sama Mayang. Ibu hari ini tenang aja. Mulai dari saat ini, aku akan selalu ada buat Mayang dan juga Mumtaz. Ya Allah, hamba tidak pernah meragukan kekuasaanmu. Terima kasih telah Engkau kirimkan orang sebaik Mas Dion yang mau menjaga aku dan Mumtaz. Di saat orang-orang yang aku sayangi telah pergi meninggalkan aku. Dari tadi Ibu perhatikan kamu kok melamun terus. Kamu itu kelihatannya sama sekali tidak menghargai kedatangan Ibu dan Bella ke sini. Maaf Bu, ini cuma karena hari ini aku sedang sangat lelah. Aku tidak bermaksud mengabaikan. Rehan, aku tahu pikiranmu terganggu setelah kamu tahu Najwa nggak ada di butiknya. Kamu pasti curiga istri kamu lagi selingkuh. Ternyata siasatku berhasil. Semakin kamu curiga sama Najwa, maka keinginanmu untuk bercerai akan semakin kuat. Karena aku akan membuat perkawinan kalian dipenuhi prasangka dan curiga. Ya udah, sekarang kamu segera makan, kalau enggak aku pulang nih. Di saat seperti ini kamu masih bisa bercanda. Aku bercanda supaya kamu tuh nggak stres mikir penyakit kamu. Udah, sekarang kamu makan. Ya udah kalau gitu aku akan makan, tapi kamu juga harus makan. Kalau Aku tadi di rumah udah makan. dikit kamu makan. Kamu makan sayurnya aja, aku makan yang di sini. Enggak. Cepetan kamu makan. Aku tuh ditungguin sama Bu Atun di depan. Kamu datang sama Atun? Kok bisa? Iya, tadi aku ketemu sama Bu Atun. Terus ya udah aku ajakin aja sekarang kesini, dia juga mau nganterin aku kok. Aku cuma nggak mau aja nantinya akan ada salah paham. Jadi sebaiknya aku membawa saksi, yaitu Bu Atun. Najwa, jika ini adalah saat-saat terakhir aku, insya Allah aku akan pergi dalam keadaan yang bahagia.
Paling tidak Allah telah memberikan aku kesempatan memilikimu dan mencintai perempuan sebaik kamu. Kayaknya aku pulang dulu deh ya. Hari ini aku udah cukup puas main dengan Mumtaz. Lagian sekarang kan dia udah tidur. Iya, sering-sering aja main kesini mas. Kan mas kesini mau jengukin Mumtaz juga. Kalau misalkan kapan-kapan aku ajak kamu makan luar bareng mau nggak? Kita lihat nanti aja ya. Tapi makasih loh atas tawarannya. Berarti mau ya? Insya Allah. Pokoknya insya Allah jika Allah meridoi, kita pasti akan dipertemukan lagi. Maya, semakin lama aku mengenal kamu, semakin aku bersimpati sama kamu. Sosok kamu mengingatkan aku pada Najwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja, Najwa? Baru pulang? Maaf ya Rehan, aku tadi di butik banyak banget pelanggan, jadi aku tutupnya agak terlambat. Kamu sudah mulai sering berbohong, Najwa. Tapi ini bukan kesalahanmu. Memang cinta pertama tidak bisa kamu pungkiri. Aku harus mengerti posisiku sendiri. Aku bukanlah cinta pertamamu. Aku tahu kamu pasti curiga sama aku. Tapi aku masih belum bisa cerita apa-apa sama kamu. Kalau kamu tahu tentang kondisi Aldi saat ini, keadaannya bisa menjadi tambah rumit. Najwa, belakangan ini kamu menyembunyikan banyak rahasia dariku. Aku tahu, ini semua karena Aldi. Najwa, istriku, benarkah ini pertanda bahwa cintamu sudah menipis untukku? Akankah takdir pernikahan kita cukup sampai di sini, Najwa? Benar-benar aneh sikap Rehan hari ini. Seberat apapun masalah dengan klien, dia tuh gak pernah semurung ini. Aku yakin dia sudah menyadari Najwa sekarang menyembunyikan rahasia sama dia. Pak Rehan. Pak Rehan. Oh, Bella, sejak kapan kamu ada di sini? Saya di ruangan ini dari tadi, Pak. Gitu. Pak, Bapak itu kelihatan pucat dan lesu. Apa Bapak nggak lebih baik Bapak pulang aja buat istirahat? Coba lihat nih. Ya, Bapak sampai salah tanda tangan. Aku minta maaf. Ya, aku salah. Akan kuperbaiki. Tapi aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Tidak apa-apa. Iya, tapi kalau misalkan itu Bapak lebih baik Bapak istirahat aja dulu ya. Sekarang saya bikin kopi buat Bapak ya. Jangan, tidak usah. Aku bisa buat kopi sendiri. Tugas kamu kan masih banyak. Pak Rehan, kasihan sekali kamu jadi rapuh gara-gara Najwa. Ini kesempatanku mengubah sudut pandangmu tentang Najwa yang kau anggap istri setia itu. Pak, Bapak itu kenapa sih? Saya nggak pernah ngeliat Bapak sebingung dan semurung ini. Ya nggak apa-apa kalau misalkan Bapak nggak mau menceritakan itu sama saya. Tapi Bapak harus hati-hati. Jangan sampai masalah ini membebani pikiran Bapak. Mbak Najwa itu masih butuhin Bapak di sampingnya dia. Apalagi kan kalian itu belum punya anak. Apa sih maksudmu, Bella?
Sungguh aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Apa intinya? Kenapa sih Bapak tuh menganggap saya itu adalah musuh Bapak? Emang apa yang saya lakukan? Saya nggak ngusir kalian. Kalian yang pergi meninggalkan rumah itu. Kalau Bapak mau tinggal bersama saya bisa berikan semua itu ke Bapak. Apa? Apa maksudmu bicara begini? Pak Rehan, apa Bapak nggak mikir? Kalau selama ini Bapak cuma dijadikan alat sama Mbak Najwa untuk memanas-manasi laki-laki yang datang dari masa lalunya. Kamu jangan memanas-manasi ya. Percuma kamu bicara, aku sangat percaya pada Najwa. Aku bisa menikah dengan Najwa karena aku tahu dia adalah takdirku. Bapak nggak usah bohong sama saya, Pak. Saya tahu kok, Bapak ngerasain kalau apa yang saya katakan ini benar. Kalau Mbak Najwa itu punya laki-laki lain dan mereka sering bertemu di belakang Bapak. Tidak, Bella. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan sekarang di depanku. Aku percaya Najwa tidak melakukan hal yang salah. Aku merasa bahwa apapun yang dilakukan Najwa di luar sana, dia tetap menjaga amanah dari pernikahan kami. Iya, terserah Bapak sih. Tapi Bapak wajib memikirkan kata-kata saya ini. Pak, dengar ya. Perempuan itu bisa menikah dengan orang lain. Tapi hatinya juga bisa dia berikan buat orang lain. Apalagi kalau laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Mayang, aku mau nanya. Misalkan suatu saat nanti Farhan kembali lagi ke kamu, apa kamu masih mau menerima dia? Kayaknya itu nggak mungkin deh, Mas. Mas Farhan kan udah terlalu lama pergi dan selama ini dia juga nggak ada kabar. Mungkin memang udah saatnya aku jadiin Mas Farhan cuma masa lalu. Tapi kan mau gimana pun juga, Mumtaz sangat butuh seorang sosok ayah. Kamu harus secepat mungkin mencari penggantinya Farhan. Aku cuma bisa berharap semoga Allah memberikan aku jodoh yang lebih baik dan juga bisa mencintai aku apa adanya. Terus kalau misalkan nantinya ada satu cowok yang suka sama kamu, apa kamu mau menerima dia? Dulu Mas Aldi juga pernah menanyakan hal yang sama. Apa mungkin Mas Dion mulai menyukaiku? Enggak. Aku nggak boleh berpikir seperti ini. Maaf Mayang, apa ada yang salah dengan pertanyaan aku? Oh, enggak apa-apa, cuma Maaf ya Mayang, jika pertanyaan aku tadi itu sedikit mengusik privasi kamu. enggak apa-apa kok, Mas. Ya Allah, hamba sungguh menyesal sudah melepaskan seorang istri yang begitu baik, begitu tulus. Apa yang terjadi saat ini mungkin adalah hukuman darimu atas semua dosa-dosa hamba yang selalu saja menyakiti Najwa. Maafkan aku, Najwa. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Makasih ya, Mas, untuk makan malamnya. Sama-sama Maya, aku juga mau ngucapin makasih karena kamu mau aku ajak makan di restoran yang sederhana. Nggak apa-apa lagi, Mas Dion.
Mau makan di tempat sederhana sekalipun, kalau dengan teman yang baik pasti bakalan seru kok. Oh ya, mau masuk dulu nggak? Aku bikinin minum. Kayaknya aku pulang aja deh, kan udah malam. Kasian Mumtaz. Ya. Ya udah. Hati-hati di jalan ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, kamu menyayangi Mumtaz seperti menyayangi anak kamu sendiri. Kita masuk. Yuk kita tidur ya. Mayang? Loh, Mama belum tidur. Belum. Mama tadi lihat kamu pulang diantar Dion ya. Iya, Ma. Mas Dion memang orang yang baik dan perhatian. Aku sih ngeliat dia tuh menyayangi Mumtaz seperti dia menyayangi anaknya sendiri, Ma. Mayang, kalau Mama lihat Dion itu punya perasaan istimewa sama kamu. Ma, aku dan Mas Dion itu hanya temenan aja, nggak lebih. Aku juga nggak mau berpikir yang macam-macam tentang kebaikan Mas Dion untuk saat ini. Tapi apa salahnya? Mulai sekarang kamu bisa memikirkan Dion. Mas Farhan baru aja pergi. Aku nggak bisa, Mas. Saat ini fokus aku cuma Mumtaz. Farhan itu sudah membawa kamu pergi dari rumah ini. Dan dia sekarang sudah ninggalin kamu begitu saja. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Mama benar-benar kecewa sama Farhan. Ya Allah, padahal yang membawaku pergi dari rumah adalah Mas Farhan, bukan Mas Aldi. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu Mama kalau Mas Farhan dan Mas Aldi sebenarnya adalah orang yang berbeda. Alhamdulillah Najwa, akhirnya kamu mau juga datang kemari. Aldi, kalau kamu gak keberatan, aku mau nganterin kamu ke dokter untuk memeriksakan penyakit kamu. Najwa, aku bisa pergi sendiri. Aku juga gak mau ngerepotin. Yang paling aku takutkan cuma satu hal aja. Kalau seandainya Rehan mengetahui kamu begitu memperhatikan aku takut akan timbul nanti masalah antara kalian. Insya Allah itu gak akan terjadi. Lagi pula Rehan itu suami yang sangat pengertian. Dan dia sangat percaya sama aku. Insya Allah aku akan selalu bisa menjaga amanah pernikahan kami. Lagian aku kan juga sama Bu Atun. Jadi insya Allah gak akan ada fitnah. Assalamualaikum Bang Aldi. Waalaikumsalam. Kagak ape-ape ya. Ayah ngintilin Neng Najwa terus. Ya maklum deh. Namanya juga perempuan soleha. Kudu dijagain terus. Biar kagak kena fitnah. Perempuan yang soleha seperti Najwa, kamu harus jaga. Aku minta tolong, jangan sampai terjadi sesuatu sama Najwa ya. Oke, sip. Kalau gitu, boleh kita berangkat sekarang? Iya, sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum dokternya keburu pulang. Ayo. Bapak nggak usah bohong sama saya, Pak. Saya tahu kok, Bapak ngerasain kalau apa yang saya katakan ini benar. Kalau Mbak Najwa itu punya laki-laki lain dan mereka sering bertemu di belakang Bapak. Ya ampun. Aku tidak boleh termakan kata-kata Bella. Aku tidak boleh berpikir lebih jelek. Tidak boleh aku berpikir jelek tentang Najwa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar ya Allah. Tidak boleh aku terjebak oleh kecemburuan. Ini tidak benar. Karena aku tahu cemburu itu membawa jalan yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya mendengar ada gebrakan meja dari ruangan ini. Saya tahu pasti Bapak lagi mikirin masalah yang Mbak Najwa ya. Aku tidak mau kamu mencampuri urusan rumah tangga kami. Mengapa saya nggak akan ikut campur dalam masalah rumah tangga Bapak. Tapi kalau boleh saya kasih saran, lebih baik Bapak menemui Mbak Najwa di butiknya. Jadi Bapak bisa menceritakan apa yang mengganjal hati Bapak sekarang ini. Kamu tahu Bella, baru sekarang ini kamu memberikan saran yang bagus. Aku akan ke tempat Najwa. Ya, seperti saranmu, bicara dengannya. Dengan begitu, apa yang kupikirkan sekarang ini bisa menjadi jelas. Terima kasih Bella atas saranmu itu.
Selamat menikmati, Rehan. Kamu pasti senang dengan kejutan yang ada di butik nanti. Jadi gimana, Dok? Kondisi saya? Pak Aldi harus tetap tenang menghadapi penyakit Bapak. Karena jika Pak Aldi cemas, hal itu bisa memancing sel tumor bergerak lebih aktif. Jadi maksudnya saya nggak boleh stres. Betul sekali Pak Aldi. Sus, tolong bawa Pak Aldi ke ruangan radiologi. Baik, dokter. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi dengan penyakitnya Pak Al? Kondisi Pak Aldi saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Sel tumor yang ada di kepalanya sudah mulai menjalar ke beberapa jaringan. Tapi apakah penyakitnya masih bisa disembuhkan, dokter? Saya mohon tolong lakukan sesuatu untuk menyembuhkan Aldi. Jika sel tumor telah menyerang dan menyebar, kecil kemungkinannya Pak Aldi untuk bisa bertahan hidup. Maaf, Mbak. Najwa di mana ya? Mbak Najwanya sedang keluar bersama laki-laki bernama Aldi. Katanya mereka mau makan siang bersama. Ya Allah, Najwa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pergi dengan Aldi tanpa seizinku? Apa Najwa mengatakan dia kemana? Mbak Najwa nggak bilang, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini uang dan berikan kepada orang yang ada di sana. Dan suruh dia mengikuti semua yang saya perintahkan. Mengerti kamu? Itu sangat mudah. Saya akan melakukan sesuai perintah Ibu. Bagus. Ini uang. Dan segera laksanakan sekarang juga perintah saya. Jadi Najwa keluar dari butik, makan dengan Aldi. Apa dia ingin balas dendam karena aku pernah makan dengan Bella? Tapi bukankah nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya? Betul sekali. Tapi Anda harus terus memberikan dukungan kepada pasien, agar pasien punya semangat untuk sembuh. Lalu sekarang apa yang kami harus lakukan, dokter? Kami menyarankan untuk membawa Pak Aldi ke rumah sakit kanker terbaik yang ada di Jerman, Bu. Mereka lebih ahli menangani kanker otak. Di Jerman? Iya. Nggak seharusnya aku merepotkan Najwa. Dia juga punya tanggung jawab terhadap suami dan keluarganya. Aku memang tidak berguna. Alhamdulillah ya, Mah, nggak rame banget. Jadi Mumtaz bisa cepet diperiksa. Iya, sayang. Astagfirullahaladzim. Mayang, Farhan. Ya Allah, sepertinya itu suara Mayang dan mamanya. Ya Allah, ya Allah. Farhan, Farhan. Farhan, Mas Farhan. Farhan, tunggu nak. Farhan, Mas Farhan. Farhan. Astagfirullahaladzim. Gak salah lagi itu mereka. Pak Aldi masuk ke dalam dulu ya. Saya ke depan dulu, Pak ya. Mudah-mudahan Mayang dan mamanya nggak masuk ke sini. Farhan, Farhan, Farhan. Ya ampun, Ma, ya Allah, Ma, tunggu dong, Ma. Jangan buru-buru, kasihan ini Mumtaz. Kenapa dia masuk ke ruangan CT scan ya? Apa sebegitu parahnya dia sakit? Mayang, Farhan, Mas Farhan. Dok, ini laporannya. Aldi? Udah selesai pemeriksaannya. Aldi, kamu kenapa keringetan banget? Ada apa, Aldi? Seperti yang saya bilang tadi, Bu Najwa, Pak Aldi tidak boleh mendapat tekanan ataupun kecemasan seperti yang terjadi saat ini. Ya udah kalau gitu,
kita pulang sekarang ya? Najwa, aku masih... Ya Allah, aku harus bertahan di sini dulu sampai Mayang dan mamanya pergi. Aldi, pemeriksaannya kan udah selesai. Sekarang sebaiknya kita pulang biar kamu bisa istirahat nanti aja di tempat kamu. Iya, tapi... Pak Aldi. Aduh, Aldi. Pak Aldi. Ya Allah, dokter. Suster, tolong suster. Astagfirullah. Aldi, tahan dulu sebentar. Aldi. Suster, saya mencari pasien yang bernama Farhan. Dia melakukan pemeriksaan hari ini. Apa ada, Sus? Sebentar ya Bu, saya cari dulu. Maaf Bu, sepertinya tidak ada nama pasien yang bernama Farhan. Nggak mungkin, Sus. Karena saya tadi lihat sendiri kalau yang namanya Farhan itu masuk ke ruangan itu. Suster, saya butuh cek darah Pak Aldi. Tolong bawa ke laboratorium sekarang ya. Baik, Dok. Najwa. Ya Allah, Ibu. Mayang, kalian ngapain di rumah sakit? Memangnya siapa yang sakit? Kami kesini mencari suaminya Mayang, Farhan. Dia dirawat di rumah sakit ini. Iya Mbak, tapi nggak tahu deh kayaknya Mas Farhan udah nggak di sini lagi. Ya Allah, memangnya suaminya sakit apa, Mayang? Suami aku sakit. Bu Najwa ditunggu di ruang laboratorium. Mari silakan. Iya, maaf Bu, Mayang, aku duluan ya. Assalamualaikum. Siapa yang sedang sakit? Aku habis nganterin teman aku yang sakit periksa ke dokter. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mumtaz. Ma, kayaknya sebaiknya kita balik lagi ke poli anak ya Ma. Kasihan nih Mumtaz sudah waktu diimunisasi. Iya, ayo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Rehan, Ibu sama sekali tidak menyangka kamu masih mau datang ke rumah ini. Aku kesini untuk bertemu Ibu. Kamu ingin bertemu dengan Ibu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kenapa kamu ingin bertemu dengan Ibu? Apakah kamu mempunyai masalah dengan Najwa? Karena Ibu melihat kesedihan di wajah kamu, Nak. Iya, Bu. Tolong maafkan aku, Bu. Oh ya Allah, ternyata benar. Kamu punya masalah yang sangat berat dengan Najwa. Nangislah Nak, pelukan ibu kamu. Ternyata usaha saya berhasil. Anak ayam telah kembali pada induknya. Dan sekarang tinggal mengarahkan Rehan pada cinta sejatinya, yaitu Bella. Rehan ada di rumah. Sekarang giliran kamu melakukan tugas. Rehan sayang, aku akan datang kepadamu secepatnya. Dan aku akan bikin kamu semakin mencurigai Najwa. Karena aku adalah wanita idaman kamu yang sesungguhnya. Ibu, aku minta maaf tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku cuma ingin ada di pangkuan Ibu sekarang. Menangislah sepuasnya, Rehan. Katakan pada Ibu, ada masalah apa sebenarnya kamu dengan Najwa? Kalau kamu ada masalah, Ibu siap membantu kamu. Ibu akan selalu ada di sini untuk kamu. Kamu harus percaya pada ibu kamu sendiri, Rehan. Aku bukannya tidak percaya pada Ibu sekarang.
Tapi aku juga tidak ingin masalah ini jadi tambah rumit. Karena itulah, aku hanya ingin dekat dengan ibu sekarang. Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Maaf, ternyata saya mengganggu kebersamaan ibu dan anak ya. Tidak apa-apa, Bella. Silakan duduk. Rehan datang sini karena Rehan sedang bersedih. Rehan ingin bertemu dengan ibu. Saat ini Rehan sedang mempunyai masalah. Siapa lagi kalau bukan dengan Najwa istrinya. Oh ya Allah. Jadi benar ya dugaan saya. Bapak lagi punya masalah dengan Mbak Najwa. Tapi Pak Rehan, permasalahan antara suami dan istri itu sebaiknya diselesaikan secara terbuka. Bella benar, Rehan. Kamu harus minta kepada istri kamu supaya dia bicara jujur pada kamu, Rehan. Karena sebagai seorang suami, kamu pantas mendapatkan kejujuran dari istri kamu, Najwa. Saya yakin Mbak Najwa itu pasti sedang menyembunyikan sesuatu yang bikin Bapak sangat terpukul. Sebagai suami, Bapak itu berhak menuntut kejujuran dari Mbak Najwa. Menurut saya, sekarang lebih baik Bapak pulang dan temuin Mbak Najwa. Ini kan juga udah malam, Pak. Jangan biarin Mbak Najwa nunggu terlalu lama. Iya, Rehan. Dan kamu juga harus segera pulang dan memastikan apakah Najwa sudah pulang atau belum. Ya, benar, Bella. Aku harus pulang untuk bicara dengan Najwa. Ya. Assalamualaikum. Rencana ibu membuat Pak Rehan terjebak dalam kemelut rumah tangganya sendiri ternyata berhasil. Ibu emang hebat. Tentu saja, Bella. Dan seorang ibu itu harus mengenal baik anak-anaknya. Dan sekarang, ibu tinggal menelpon orang-orang suruhan ibu untuk melakukan aksi berikutnya. Bagaimana perasaan Aldi kalau dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi? Najwa, terima kasih ya atas semua yang sudah kamu lakukan untuk aku. Aldi, kamu harus kuat. Kamu harus lawan penyakit kamu. Insya Allah, aku pasti kuat. Apapun yang ditakdirkan sama Allah sama aku udah ikhlas. Walaupun aku harus tetap berikhtiar untuk tetap sembuh kan. Asal kamu tahu, semua obat-obatan yang aku minum rasanya terlalu pahit, bahkan ingin aku muntahkan kembali. Tapi aku selalu ingat pesan kamu. Kamu selalu bilang kan, hidup itu terlalu berharga untuk disia-siakan. Ya Allah, Aldi harus melewati semua kepedihan ini sendirian, tanpa keluarga yang bisa mendampinginya. Ya Allah, berikanlah ketabahan kepada Aldi. Aku tidak sanggup melihatnya menderita seperti ini. Aldi, ada suatu hal yang ingin aku katakan sama kamu. Tapi mungkin ini akan sedikit pahit. Tadi aku bicara sama dokter. Dan dokter bilang
kondisi kamu semakin memburuk. Astagfirullahaladzim. Sel tumor kamu sudah menyebar kemana-mana. Tapi dokternya bilang, kamu harus berobat ke Jerman. Aku ikhlas, Najwa. Apapun yang ditakdirkan dan digariskan oleh Allah untuk aku akan terima. Aku udah bersyukur. Sampai detik ini pun aku masih diberikan umur yang panjang. Kalaupun hari itu akan datang, rasanya aku udah siap. Aldi, tapi keikhlasan itu harus dibarengi dengan ikhtiar. Aku mohon, Aldi, cobalah untuk berobat ke Jerman. Dokternya bilang di sana ada rumah sakit khusus untuk penderita tumor dan kanker. Insya Allah, Aldi, insya Allah kamu akan bisa sembuh. Najwa, aku pasti berikhtiar. Aku juga masih ingin sembuh. Tapi dengan kondisi aku dan segala kekurangan aku hanya bisa pasrah. Apa yang digariskannya, aku akan terima. Tapi satu hal yang aku minta, tolong Najwa, kamu jangan bersedih. Kamu gak usah mikirin soal aku. Masih banyak tanggung jawab yang harus kamu lakukan di sana. Kamu jangan menangis. Aku bisa hadapin ini semua sendiri. Buat aku, Allah sudah memberikan pengalaman hidup yang baik. Segala sholat, mati, dan hidup aku serahkan sama Allah. Dan aku percaya sakitku, hidupku, ataupun matiku itu di tangan Allah. Sekali lagi, kamu harus janji kamu gak akan pernah bersedih ataupun menangis. Aku akan berusaha tegar. Dan terima kasih, Najwa. Terima kasih untuk semuanya yang sudah kamu lakukan. Aku minta maaf, aku belum bisa membalas semua kebaikan kamu.